Pak, ini yang pernah saya belajar sebagai Kristen ya Pak ya. Kalau keselamatan itu adalah dibuka secara umum Pak, bukan secara eksklusif. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini itu ada protokolnya, nggak main lo asal main hajar-hajar. Kalau murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus, siapa Bapak bisa mengenal siapa Yesus? Makanya dengerin. Kalau Bapak karismatik, Bapak berarti telah menghujat gereja yang didirikan Petrus sendiri, Pak. Bapak tahu gereja apa yang didirikan Petrus? Terus Bapak bilang Paulus Junior, Petrus Senior, begitu. Apa agama ibu tuh apa sebenarnya? Bang Luga lebih taat kepada pesan iblis agar mengajarkan kepada manusia Yesus itu adalah anak Allah. Islam mengikuti ajaran Yesus, mengatakan anak manusia. Kristen mengikuti ajaran iblis, mengatakan Yesus anak Allah atau anak Tuhan. Apakah yang dinubuatkan? Begini, nubuatan itu Tadi Bapak ngomong nubuatan, kita ngomong nubuatan dari perjanjian lama. Dengerin. Karena Bapak sendiri yang mulai. Ya, nubuatan itu harus punya dasar ya. Ya, ini dasarnya, dalilnya dari Deuteronomi 18 ayat 18. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya, yaitu antara mu'alafah cerdas kita Aisyah Akila Larissa ya. Kebetulan beliau masih baru menjadi mu'alaf dan didampingi oleh Ustadz kita, Ustadz Zuma, dan lawan diskusinya adalah Pendeta Lugahon Tambunan ya. Nah, di dalam diskusi ini maka kita akan dapat melihat serta merasakan perbedaan ya antara mu'alaf atau mu'alafah cerdas yang selalu kritis terhadap kitab suci mereka terdahulu ya, sehingga dengan demikian mereka menemukan banyak kesalahan serta kekeliruan di dalam ajaran kitab Bibel tersebut, sampai akhirnya beliau ini memilih untuk menjadi seorang mu'alaf dan memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang dibahas di dalam diskusi ini masih sama tentang ketuhanan Yesus ya. Dengan susah payah, dengan berbagai cara, Luga Tambunan berasumsi untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun segala upaya yang dilakukan oleh Luga Tambunan itu tidak bisa ya untuk memperkuat keyakinannya tersebut. Malahan seringkali dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup cerdas dilontarkan oleh mu'alafah kita. Nah, bagaimana diskusi selengkapnya kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus menyampaikan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pak, ini
ini yang pernah saya belajar sebagai Kristen ya Pak ya. Kalau keselamatan itu adalah dibuka secara umum Pak, bukan secara eksklusif hanya kepada rasul-rasul. Kalau yang berpikiran kalau keselamatan itu hanya eksklusif, itu pengajaran sesat Pak. Secara eksklusif, engkau juga harus tahu pengajaran ini sama seperti pelajaran tentang kuliah. Kalau pelajaran tentang kuliah lu paksain ke anak yang baru umur 7 tahun, nanti palanya pecah. Jadi harus ada tahapan-tahapan untuk menjelaskan tentang siapa Mesias. Makanya itu kan ada tahapannya, nggak main asal ngejabrul begitu, nggak main hajar-hajar. Jadi ajarannya menghasilkan kontradiksi di mana siapa Yesus sendiri, opini-opininya sangat kontradiksi tergantung dari siapa yang berkata. Murid-murid Yesus mengatakan dia Mesias, ada yang mengatakan dia Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Itu semua karena kesalahan Yesus sendiri gitu. Yang les-les gitu. Dengerin dulu, bukan karena kesalahan. Pertama ya, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini itu ada protokolnya, nggak main lo asal main hajar-hajar. Namanya protokolnya itu ada Yohanes Pembaptis. Nah, makanya sebagian dari 12 muridnya Yesus itu muridnya Yohanes Pembaptis, itu bekas muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi nggak main, bahkan beberapa di antara murid juga tidak mengenal siapa Yesus. Makanya karena kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu terlalu mahal, bukan kacang goreng. Oke, Nah, kalau murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus, siapa Bapak bisa mengenal siapa Yesus? Makanya dengerin dulu. Jadi pada waktu Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Beberapa di antara para murid berkata, engkau adalah salah satu di antara para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Langsung Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Petrus, melainkan Bapakku di sorga. Karena engkau mengatakan kunci kerajaan sorga dan alam maut tidak menguasainya. Jadi itu terlalu mahal. Itu dia harus dimulai dari Yohanes Pembaptis. Nggak main ujuk-ujuk semua langsung kenal Yesus. Gimana sih lo? Bukan masalah semua kenal Yesus. Kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai different pribadi, setiap kali orang bertanya, different jawabannya, menghasilkan kontradiksi dalam Alkitab sendiri. Nah, terus bagaimana orang awam yang tidak mengerti itu bisa kenal siapa Yesus kalau di Alkitab sendiri saling mengkontradiksi siapa Yesus satu sama lain karena ucapan daripada Yesus sendiri atau ucapan daripada para rasul yang menulis kitab-kitab ini, Pak. Udah belum? Udah ya? Kamu diam ya sekarang. Kan saya bilang, ya, Yesus sudah menjelaskan siapa dirinya pada waktu dia bertanya kepada Petrus. Petrus, siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Nah, otomatis kan dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus, tentu kan ini kan jadi suatu pelajaran buat murid-muridnya. Dimulai dari murid-muridnya dulu. Jangan, makanya kalian jangan langsung main hajar-hajar lari ke Arab, ke Muhammad menjelaskan siapa Yesus. Kita mulai dari Petrus dulu. Makanya Petrus itu adalah soko guru. Tahu siapa Yesus. Jangan tanya, kau tanya Petrus. Supaya ada jalurnya. Mengenal Yesus itu kan ada protokolnya. Ada jalurnya. Jangan main tiba-tiba gara-gara profesor kau hajar. Gara-gara rabi kau terima omongannya. Nomor satu yang mengetahui siapa Yesus itu adalah Petrus. Di luar Petrus kau boleh bunuh dia. Karena dia nggak punya hak menjelaskan siapa Yesus. Jadi untuk mengetahui siapa Yesus, pertama Yesus, yang kedua Petrus, yang dua ini dulu pegang sebagai pondasinya. Kalau yang enggak dua ini kau pegang, kau mati aja sama keluargamu. Oke, kalau gitu kita lanjut, Pak. Bapak boleh nanya, Pak? Bapak kan percaya Petrus, ya. Petrus sebagai murid terpercayalah karena bisa tahu siapa Yesus, benar nggak? Boleh tanya nggak something personal? Bapak tuh denomnya apa, Pak? Saya GBI karismatik. Apa, Pak? Beliau antikristus sektenya. Saya GBI karismatik, gereja terbesar dan terkaya di dunia.
Kalau Bapak karismatik, Bapak berarti telah menghujat gereja yang didirikan Petrus sendiri, Pak. Bapak tahu gereja apa yang didirikan Petrus? Gereja apa? Gereja Katolik, Pak. Petrus itu paus pertama. Ajaran dari mana lagi nih? Oh, Petrus itu paus pertama, Pak. Ada ayatnya di mana Yesus bilang engkau telah memegang kunci surga. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Jadi Petrus adalah paus pertama. Ya, di sini kita dialog Islam Kristen, ya. Jadi kalau kau tanya masalah Katolik, saya bukan orang Katolik, kau tanya aja sama orang Katolik yang lain. Bukan itu, Bang. Itu kan ada kaitannya, Bang Luga. Ada kaitannya ke situ. Kalau saya nggak percaya Katolik, apalagi yang mau kau tanya? Enggak, Bang. Pasti akan ada kaitannya ke situ. Karena itu lahir dari sebuah keyakinan yang satu. Sampai terpecah-pecah, kan gitu kan? Oh ya, kalau Petrus mendirikan Katolik, saya kan nggak percaya. Terus apa yang mau ku bahas lagi? Tadi kan Bapak bilang kalau ada tekstual. Petrus. Kalau Petrus adalah murid yang terpercaya yang mengetahui siapa Yesus. Lalu kenapa Bapak tidak percaya gereja yang didirikan oleh Petrus sendiri? Tidak percaya. Kalau percaya ya kau nggak bisa maksain saya. Orang saya nggak percaya. Bapak percaya Petrus. Dan Petrus paus pertama. Kan saya bilang, saya percaya Petrus menjelaskan siapa Yesus, bukan mendirikan Katolik. Jadi kalau kau paksa saya untuk mempercayai Petrus untuk dirikan Katolik, ya kau namanya udah maksain agama namanya. Oh, kalau gitu Bapak percaya Paulus. Bapak tidak percaya Petrus, Bapak lebih percaya pada ajaran Paulus begitu. Petrus, tetapi bukan sebagai pendiri Katolik, tetapi sebagai soko guru di dalam ajaran Yesus Kristus. Jadi Bapak lebih ke Paulus ya? Benar? Tidak, Petrus itu nomor 1. Paulus itu adik-adikannya. Tahu adik-adikan nggak? Junior. Tahu junior nggak? Junior. Paulus itu junior. Oh, Paulus junior. Tapi surat terbanyak yang ditulis oleh Paulus, Pak. Tapi Paulus junior. Junior itu bukan dilihat dari suratnya, karena suratnya 1 juta tulisan terus jadi senior. Bukan begitu cara melihat junior atau senior tuh, bukan begitu. Yang dipilih 12 murid itu adalah Petrus, bukan Paulus. Iya, saya tahu. Tapi kan Bapak sendiri, Bapak yang sendiri ya, Bapak marah sekali waktu saya tanya kenapa Bapak tidak memilih gereja yang dibangun oleh Petrus sendiri. Terus saya makanya tanya apa Bapak lebih percaya ke Paulus. Terus Bapak bilang Paulus junior, Petrus senior, begitu. Apa agama ibu tuh apa sebenarnya? Katolik masuk Islam atau Katolik atau Islam? Menurut Bapak apa? Nggak tahu saya agama kamu apa, nggak jelas. Nggak apa-apa Pak, biar Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang mengenal saya, Allah yang mengenal saya. Jadi gini, yang dijual oleh saudara siapa? Luga itu adalah surat-surat Paulus yang dikiranya surat Petrus. Tuh. Jadi Bang Luga ini tidak pernah belajar lebih jauh. Dia hanya berputar-putar di doktrin. Menjajakan Yesus adalah Tuhan dan seterusnya. Dia tidak mau belajar tentang ori teks, dia tidak mau belajar tentang kritik teks, dia tidak mau mengerti tentang histori penulisan kitabnya. Dia juga tidak mau tahu tentang rasa daripada bahasa yang digunakan dan ciri khas perkataan-perkataan Paulus yang tertuang di dalam surat-surat Petrus. Dikiranya kalau sudah ada nama Petrus, ya Petrus. Padahal murid aslinya Yesus yang bernama Petrus itu adalah satu kemustahilan kalau dia berkhianat kepada Yesus. Sementara Petrus sudah diamanatkan, jangan mengajarkan tentang apapun dariku kepada non-Yahudi. Sementara 1 Petrus, 2 Petrus itu inti isinya semuanya adalah ide-ide Paulus yang kemudian dijajakan kepada non-Yahudi. Kalau Petrus yang asli mah nggak mungkin menuliskan seperti apa yang tertuang di dalam 1 Petrus, 2 Petrus itu. Tapi Bang Luga nggak mau ke situ. Bang Luga lebih taat kepada pesan iblis agar mengajarkan kepada manusia Yesus itu adalah anak Allah yang ada di surga. Padahal Yesus sendiri mengajarkan kepada siapapun bahwa dirinya adalah anak manusia.
Nah, sekarang yang mengajarkan Yesus itu anak Allah ya Kristen. Kalau Yesus mengajarkan dirinya adalah anak manusia, dan itu tertuang di berbagai macam tulisan di saksi-saksi yang kemudian dianggap sebagai murid Yesus. Itu ada, dan sampai hari ini kita masih bisa memberikan bukti bahwa yang paling sering, paling banyak mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan adalah iblis. Dan yang paling banyak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak manusia adalah Yesus itu sendiri. Nah, sekarang Kristen mengajarkan yang mana? Mengajarkan Yesus anak Allah, bahkan Allah itu sendiri. Sehingga saya bisa simpulkan Kristen apapun sektenya, selama dia mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, mereka adalah perpanjang tangan iblis. Iblis sudah pensiun. Mereka sekarang yang menyesatkan manusia dengan menjajakan Yesus adalah anak Allah, dia adalah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Katanya kambing melahirkan kambing, ayam melahirkan mentelurkan telur ayam dan seterusnya. Sapi melahirkan sapi, manusia melahirkan manusia, Tuhan melahirkan Tuhan. Anak Allah, Allah itu sendiri. Ini adalah ajaran iblis. Ya, itu saya bisa buktikan. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, itu ditolak oleh Kristen dengan mengatakan Yesus adalah anak Allah, anak Allah, anak Allah. Dan itu sungguh adalah pengajaran iblis yang diajarkan kepada orang-orang terdahulu untuk menyampaikan kepada manusia berikutnya agar manusia menyembah kepada utusan Tuhan yang adalah anak manusia. Jadi kalau misalnya dikatakan, siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Petrus. Adakah Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak ada. Paling yang ditunjukkan Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 10 ayat 30 dan seterusnya. Tapi Yesus membantah itu semua. Yesus membantah ajaran-ajaran Kristen yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan dalam arti kata reinkarnasi menjadi manusia dan seterusnya. Itu dibantah oleh Yesus. Nah, orang terpelajar itu pasti tahu bahwa gelar anak Tuhan itu bukan hanya ditujukan kepada Yesus. Dalam Keluaran 4 misalnya, di dalam Samuel 7 misalnya, Lukas 3 misalnya, lalu kemudian di Ayub 1 misalnya. Banyak oknum yang disebut sebagai anak Tuhan. Anak manusia dengan anak-anak manusia tidak ada bedanya. Hanya pelintiran orang-orang yang gemar memutar-mutar lidahnya yang mengatakan anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan itu beda. Padahal anak manusia dengan anak-anak manusia sama aja. Tapi karena penyesat lagi-lagi, ya itu iblis berpesan supaya mengajarkan kepada manusia Yesus adalah anak Tuhan. Kalau Yesus sendiri mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Islam mengikuti ajaran Yesus, mengatakan anak manusia. Kristen mengikuti ajaran iblis, mengatakan Yesus anak Allah atau anak Tuhan. Demikian. Oke, Julia, saya jawab pertanyaan kamu ya. Lanjut. Orang sesat ya, kamu memang manusia sesat ya. Satu, dengerin, sabar kalau dulu diam ya. Kitab Petrus itu adalah kitabnya Paulus. Iya dong, pasti. Diam dulu. Kitab Petrus, kau bilang tulisannya Paulus. Yes. Udah jelas tulisan Petrus dengan tulisan Paulus itu beda. Tulisannya Roma, Korintus, kok bisa-bisanya kamu mengatakan kitab Petrus itu adalah tulisannya Paulus? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi Petrus itu punya rekan kerja namanya Yohanes. Yohanes itu menulis kitab Wahyu, ya. Yohanes ini menulis kitab Wahyu. Kalau kau juga mengatakan bahwa Yohanes bukan penulis kitab Wahyu, terserah kau. Tetapi ya memang bukan. Iya, apa? Iya, memang bukan. Sangat didebatkan. Bapak ngomong sama agama Kristen apapun ada perdebatan siapakah Yohanes dari Patmos. Sabar dulu, Bu. Saya lagi menjawab si Jul. Tolong Ibu diam. Nah, gini ya. Jadi, tulisan dari Yohanes yang kitab Wahyu itu yang melihat Yesus kakinya bagaikan tembaga dalam perapian, Yesus datang sebagai raja segala raja, dan Yerusalem baru sebagai kota Tuhan raja besar, itu adalah pegangan kami. Itu adalah kitab kami. Kau boleh mengatakan bahwa ini bukan tulisan Yohanes, itu nggak ada bukti, nggak ada fakta yang valid, ya. Karena kami percaya dengan kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu adalah rangkuman dari semua apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, dan terbukti
Semua tulisan Petrus sama dengan kitab Wahyu, ajaran Paulus sama juga dengan kitab Wahyu, ajaran keempat Injil sama dengan kitab Wahyu. Nah, terus kalau saya mau kick balik kamu, Jul, gampang banget. Satu, saya tanya nanti Yesus berasal dari suku apa, kamu nggak tahu. Apa nubuatan terhadap suku Yehuda, kamu juga nggak tahu. Apa nubuatan terhadap suku Lewi, kamu juga nggak tahu. Siapa nama anak dari 12 suku Israel juga kamu nggak tahu. Dasar-dasarnya aja kamu nggak tahu. Nah, kalau gimana kalau itu bagi saya nggak penting, Bang. Nggak penting bagi saya. Karena Islam mengajarkan hanya satu. Yesus adalah Rasul Allah, utusan Allah. Udah selesai. Nggak ada korelasi iman saya dengan harus mengetahui nama-nama yang Anda sebutkan. Bentar dulu. Ini masih waktu saya begini. Mengenal Tuhan itu, ya Julia, itu harus ada dasar-dasarnya. Sama seperti kita mau membaca. Ini Budi, kita harus hafal dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Kita kalau tidak hafal huruf, gimana kita mau bisa baca? Tidak bisa. Nggak ada orang manusia di muka bumi ini, dia mau membaca tetapi dia nggak hafal huruf. Dia harus hafal huruf dulu, baru dia bisa baca. Demikian juga mengenal siapa Tuhan. Pertama dasarnya apa? Satu, kita harus tahu nama dari 12 anak Yakub. Karena dari nama anak dari 12 Yakub, 12 ini semua punya tujuan visi misi dalam kerajaan Tuhan. Contoh, Yehuda tugasnya adalah menjadi raja atas Israel. Lewi tugasnya untuk menjadi imam. Kita harus tahu dulu itu. Karena itu nanti akan ada hubungannya dan kaitannya. Kenapa harus imam-imam berasal dari suku Lewi? Karena nanti imam-imam melahirkan nabi-nabi dan para nabi-nabi Tuhan. Sementara dari raja-raja Israel, Daud, Salomo itu semua dari Yehuda. Itu ada alasannya. Nah, kalau kamu sudah punya dasar ini, baru kamu bisa berangkat. Nah, lo dasarnya aja nggak tahu, ngoceh-ngoceh sembarangan. Itu nggak penting. Sekarang yang Anda jajakan itu adalah surat-surat Paulus yang mendukung kemudian tentang ketuhanan Yesus. Dan Anda tanya, Yesus berasal dari suku apa? Dan saya mengatakan bahwa yang kamu sebutkan tulisan Petrus itu lalu kemudian saudara jajakan itu sebenarnya adalah tulisan Paulus. Itu kan kamu kan ngomong nggak ada data, nggak ada bukti, nggak ada data. Buktinya Petrus dengan Paulus itu bertentangan. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran Petrus yang asli itu bersamaan dengan ajaran Paulus, sementara mereka bertentangan dalam sisi ajaran. Coba. Itu Paulus sendiri yang menerangkan di dalam Galatia 2 bagaimana dia berseteru dengan Petrus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Petrus mengklaim, Petrus bertolak belakang ajarannya dengan Paulus. Paulus mengajarkan tentang tidak bersunat, Petrus mengajarkan tentang sunat. Petrus tidak mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi, Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi dengan menghancurkan ajaran Taurat itu sendiri. Galatia sendiri yang menerangkan mereka bertentangan. Jadi ketika ada tulisan yang mengatasnamakan Petrus tapi bertentangan dengan isi ajaran Petrus, itu sudah pasti bukan Petrus yang mengajarkan, tetapi oknum yang mengajarkan tentang jangan bersunat. Siapa dia? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Pada waktu dibawa ke gunung, Pak Lugahan tadi ngomongin nubuatan dan mengecam kalau Pak Ustadz kami Gurunda kami Zuma tidak mengerti. Coba apa Pak Lugahan mengerti nubuatan di Deuteronomi 18 ayat 18. Siapakah yang dinubuatkan? Begini, nubuatan itu Tadi Bapak ngomong nubuatan, kita ngomong nubuatan dari perjanjian lama. dengerin. Karena Bapak sendiri yang mulai. Ya, nubuatan itu harus punya dasar, Ya, ya. ini dasarnya, dalilnya dari Deuteronomi 18 ayat 18. Siapa yang dinubuatkan menurut Bapak? Jawab, kalau kamu mau berdialog, kamu harus belajar sabar, tenang, biar bisa berdialog. Oke, Pak. Oke, saya sabar dan tenang. Menunggu jawaban Bapak. Ya, semua itu harus punya dasar. Kenapa? Kita membangun suatu rumah kalau nggak ada pondasi nggak ada gunanya. Tiba-tiba main bangun genteng, pondasinya nggak ada, rumah tuh pasti hancur. Nah ini si Juli sama. Dia mencoba menafsir, katanya si Petrus bertentangan dengan si Paulus. Itu bukan bertentangan, cuma ada poin-poin yang nggak setuju. Tetapi bukan berarti
semua ajarannya bertentangan. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan semuanya. Kalau ada pertentangan sedikit itu wajar. Namanya di antara pendeta juga ada yang bertentangan kok. Nah, masalah nubuatan tadi, ulangan 18, aku akan membangkitkan seorang nabi. Dengerin dulu. Nah, di sini dikatakan yang akan dibangkitkan seorang nabi ini, untuk membangkitkan syarat seorang nabi itu ada dasarnya. Tidak ada boleh nabi kalau bukan dia tidak berasal dari Yehuda sama Lewi. Jadi siapa, Ya. Pak? Nggak bisa, kan dasarnya ada. Ya, Oleh. jadi siapa? Bapak jawab aja siapa? Harus dari Yehuda sama Lewi. Udah, di dua suku ini, di luar suku ini semua setan. Oh. Basicnya. Jadi boleh, nggak masalah. Tetapi relnya apa? Relnya, makanya semua imam-imam itu wajib. Imam-imam itu kan yang nanti menjadi nabi, menyampaikan firman Tuhan. Itu wajib harus. Siapa yang firman Tuhan kalau bukan dari suku dibakar, enak aja lo main sembar. Oke, sekarang kita analisa, Pak. Oke, gimana, Pak? Ya, Bapak kan berdasarkan asumsi Bapak tuh. Kalau ini harus berdasarkan suku Lewi lah, suku apalah ya. Sekarang kita berdasarkan dalilnya aja. Dia bilang Allah akan mengangkat seorang nabi yang mirip dengan Moses atau Musa. Sekarang kita bandingkan antara Musa, Yesus, dan Rasulullah. Peace be upon him. Suara Bapak hilang, Pak. Boleh mau jadi nabi, mau jadi apapun boleh, tetapi dasarnya tetap benar. Dasarnya apa? Yaitu harus berasal dari suku Lewi. Itu kan asal kita kan berdasarkan dalil. Dia di dalam dalilnya tidak bilang harus berdasarkan suku apa. Dia cuma bilang akan mirip seperti Musa. Jadi kita berdasarkan dalilnya kita bandingkan. Kita bandingkan Musa, Yesus, dan Muhammad. Bagaimana? Seperti itu. Dasar-dasar menjadi nabi itu persyaratannya ada 10. Nggak main karena sama seperti Musa. Itu kan menurut Bapak, menurut interpretasi Bapak. Sekarang kita menurut dalilnya, menurut ayatnya. Ayatnya mengatakan sesuai dengan berdasar seperti Musa. Mari kita bandingkan Musa, Yesus, dan Muhammad. Kenapa Bapak nggak mau bandingkan? Karena Yesus tuh beda dari Musa. Sebenarnya itu Muhammad, itu Rasulullah. Cara mendeteksinya seperti itu, caranya nggak seperti itu karena mirip seperti Musa, rambutnya panjang, pakai kolor. Bukan fisikal. Ayo kita bandingkan kelahiran. Tidak bisa yang kan sudah dibilang tidak boleh menjadi imam kalau bukan dari suku Lewi, nggak bisa. Kok jadi boleh. Aturan Bapak ini dia di dalilnya Ulangan 18 ayat 18 tidak ditulis harus suku Lewi. ADRT-nya sudah ada, tidak boleh. Bukan dari suku Lewi, tidak boleh menjadi raja kalau bukan dari suku Yehuda. Itu udah anggaran dasar rumah tangganya, itu basicnya. Setelah ada nggak dalilnya nggak boleh menjadi nabi yang sama seperti Musa kalau bukan dari Lewi? Kan pondasinya tetap satu, tidak boleh jadi nabi kalau bukan berasal dari Lewi. Dan dalilnya ada nggak itu? Iya, dalilnya. Ada nggak dalilnya nggak boleh jadi nabi kalau bukan dari Lewi? Mana dalilnya? Coba. Jawab dulu. Siapa? Jawab dulu. Mana dalilnya, Bang? Dengerin, sabar. Makanya firman Tuhan berkata, tidak boleh orang mengangkat tabut selain dari keturunan Harun. Siapa yang berani mengangkat tabut selain dari keturunan Harun itu dibakar hukumannya. Nggak nyambung. Nah, keturunan Harun ini adalah suku Lewi yang ditugaskan untuk melayani. Nyambung, Bang Luga. Yang diminta itu nabi yang sama seperti Musa, bukan ngangkat tabut. Iya benar, Pak. Benar, Ustadz Juma. Kita harus bandingkan biar netizen yang melihat apakah Moses, Jesus, atau Muhammad yang similar. Jangan sesuai dengan apa yang Pak Lugahon ajukan. Itu asumsi dia, itu raja asumsi. Iya.
Lu nggak bisa menafsirkan kitab suci menurut pikiranmu. Makanya saya bilang pondasi ada supaya nggak liar. Ya justru pondasinya yang ini yang kita minta, Bang Luga. Mana pondasinya? Nggak boleh ada nabi sama seperti Musa kalau bukan dari suku Lewi. Ada Kan nggak? sudah saya bilang tadi di kitab Imam Itu Malik. yang menganggap. Iku nafsir namanya agak luka. Imam Malik sudah mengatakan bahwa tidak boleh orang mengangkat tabut. Tabut itu isinya firman. Artinya tidak boleh orang menyampaikan firman kalau bukan dari turunan Harun. Nggak boleh. Dibakar hukumannya. Itu kan menurut Yang disampaikan Bapak. Markus itu apa? Markus dari keturunan Harun. Lukas Apanya? juga. Lukas dari keturunan Harun. Nah sekarang saya tanya. Lukas dari turunan mana? Bang Luga ini yang cocoknya jadi stand up komedi aja. Kalau enggak, Tadi katanya harus dari Harun. Lukas bukan dari Harun. Markus juga bukan dari Harun. Dia menyampaikan firman. Gimana tuh Bang Luga? Tidak begitu. Sekarang saya Aduh abangku ini. firman Tuhan yang berkata bahwa tidak boleh orang menyampaikan firman kalau bukan dari turunan Harun. Berarti yang disampaikan Markus dan Lukas bukan firman Tuhan. Ya. Aduh. Bang Luga, Bang Luga. Pembaptis kamu dari turunan mana saya tanya? Yohanes Pembaptis. Ya kok larinya ke situ? Ya, saya Iya. tanya. Pak, Zakaria Pak, dari Yohanes Pembaptis. Gurunda, kenapa nggak dikasih kisah para Rasul 3:22 sampai 25? Jangan, ntar Jangan dulu ya. ke sini ya. Siap. Bang Iya, Luka. sekarang saya tanya. Bang Luka, balik lagi ke ulangan 18 ayat 18. Turunan mana? Itu turunan Harun. Siapa Lukas? Yohanes Pembaptis sampai Zakaria. Lukas maksud saya Lukas. Nah, Lukas emang dari turunan siapa? Atau dari Nah, mana? justru itu yang saya tanya. Lukas dari turunan mana? Ya, kemungkinan besar dia dari turunan Lewi. Kemungkinan besar. Oh, jadi bisa gitu. Oh, masih kemungkinan. Bisa gitu. Bisa kemungkinan gitu. Nah, Orang Yunani turunan siapa? Turunan Lewi. Yohanes Pembaptis yang berkata siapa Yesus? Lo ya Lukas orang Yunani. Masa kemungkinan gimana sih, Duk? Berarti Nabi Luga bukan dari suku Lewi, suku Nah, Batak. ini lagi. Begini, Katanya begini Bang Nabi harus Luga. keturunan Lewi dan Yehuda. Lalu turunan siapa agak Lukas sehingga ngaku Nabi? Bang Luga, gini Bang Luga, biar tidak terkesan Anda dikeroyok di sini Bang Luga. Kita bicara tentang kebenaran itu harus pakai data gitu ya. Nah, berbicara mengenai sosok Mesias, berbicara mengenai sosok Nabi yang sama seperti Musa, itu diterangkan di dalam Ulangan 18 ayat 19. Di situ ada kata di dalam bahasa aslinya Yisma dan juga ada kata Bismi. Jadi Nabi yang sama seperti Musa yang datang menyampaikan firman Tuhan harus diawali dengan mengatasnamakan Tuhan. Coba lihat kitab Anda. Adakah di dalam kitab Anda dari kitab Yohanes sampai Wahyu yang mengatakan diawali dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah? Emang ada? Sementara nubuatannya, orang yang diberi wewenang untuk menyampaikan firman yang sama seperti Musa, tidak berkata-kata dari mulutnya, melainkan mengatakan sesuatu atas namaku. Baca dalilnya. Itu yang perlu. Jadi kalau ada seorang nabi yang mengajarkan sebuah firman dengan mengatasnamakan Tuhan, itu baru sesuai dengan nubuat. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Hasim, dengan menyebut nama Yotehifafe. Itu baru dikatakan sebagai orang yang sama seperti Musa. Lukas, Tepolius yang mulia. Coba. Teofilus yang mulia. Paulus, sahabat-sahabatku seperjuangan sekerja yang saya muliakan di dalam nama Yesus. Mana nama Tuhannya? Tidak ada. Sementara di situ diterangkan bahwa orang yang sama seperti Musa, ketika diberi wewenang, maka dia akan mengatasnamakan Allah. Ya, itu jelas. Wahaye, ada ayatnya di situ. Wahaye atau wahaya, itu dikatakan bahwa tuh nabi yang sama seperti Musa itu akan mengatasnamakan Allah. Yisma, lo yisma.
El Dabarai, Asel Yadaber, kemudian dikatakan Bismi. Bismi itu sama, berarti atas namaku, demi namaku. Nah sama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah atau demi nama Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, sesungguhnya dia berkata, dia berfirman. Makanya dikatakan, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah kalau itu adalah Yesus, pertanyaannya kemudian adalah, mana perkataan-perkataan Allah yang diucapkan oleh Yesus yang berdasarkan atas nubuatan itu? Bismi dan kata Yusma. Mana? Yang ada yang di tangan Anda, Paulus, Markus, Lukas, Matius, dan seterusnya. Perkataan Yesus sendiri mana? Ya, saya jawab ya, kamu diam dulu. Oke, layaknya Musa, Torah. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran. Yesus mana? Coba, Ya, saya mau lihat. ngomong. Yang mana surah-surah dari Yesus? Kamu diam dulu. Oke. Perkataan-perkataan dari Allah yang ditaruh di mulut Yesus mana? Tuhan Mana? Musa itu punya identitas. Iya. Oleh Musa dan para nabi, identitasnya memakai 3 nama. Ini ciri khasnya. Makanya Tuhan berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia selalu menyebut 3 nama ini untuk nama dirinya. Ya, itulah identitasnya Tuhan. Ternyata ada suatu perbedaan yang sangat signifikan pada waktu Muhammad datang. Muhammad datang tidak membawa 3 nama, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi sudah berubah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Lugo. kau bawa itu sudah berubah. Nanti kalau ditunjukkan dalam Al-Quran ayatnya, mumet kau. Kalau saya tunjukkan juga di dalam kitab Tanakh, dia menyebut dirinya sebagai Maha Suci, Maha Tinggi, gimana tuh? Dengar dulu, Maha Suci Maha Tinggi itu dia punya gelar, bro. Gelarnya Nah, itu adalah dia. Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Dia menyebut 3 nama. Dia nggak pernah menyebut nama Ismail. Nah sekarang kenapa 3 nama ini kau hilangkan? Kau rubah menjadi Subhanahu wa Ta'ala. Loh, jadi Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub itu tidak Maha Suci, tidak Maha Tinggi gitu? Begini, Tuhan itu udah pasti Maha Suci, tapi Tuhan juga punya gelar. Gelarnya ini yang kamu hilangkan. Nah, gelarnya ini yang kamu hilangkan. Ini. Tuhan sudah bilang, aku ini Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dia menyebut 3 nama ini untuk kebesaran dan kerajaannya dia. Tetapi pada waktu datang Muhammad, ini 3 nama ini udah nggak ada nih, udah dihapus, udah dihilangin nama Muhammad, diganti menjadi Allah yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semua juga tahu tuh, manusia di muka bumi ini juga tahu kalau Tuhan itu Maha Suci. Tetapi yang menjadi gelarnya, identitasnya, dia menyebut 3 nama, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini yang lo hilangin, Ucok. Oke, Pak Oh Lugahon. gitu. Ya silakan. Pak Lugahon, kalau Bapak mau mendebatkan tentang Allah siapalah Allah 3 orang itu yang Bapak sebutkan, bagaimana Bapak menampar saya? Bagaimana cara Bapak menampar saya apabila saya bilang Musa dilahirkan? Ini kan ngomongin masih ulangan kan? Musa dilahirkan secara normal, Nabi Muhammad dilahirkan secara normal, tapi Yesus secara miracle, artinya dengan perawan, dari seorang perawan. Begitu Musa adalah seorang nabi, Muhammad juga seorang nabi, tapi Yesus katanya anak Tuhan. Yang mana lebih mirip, Pak? Ya, Musa dilahirkan oleh ayah dan ibu, orang tuanya adalah komplit, ayah dan ibu. Yesus hanya seorang ibu, Muhammad ayah dan ibu. Musa married dengan anak-anak, Yesus nggak pernah married. Muhammad married dengan anak-anak, Nabi Muhammad Rasulullah. Musa diterima oleh Yahudi, bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh Yahudi, bangsanya sendiri, dan Muhammad diterima oleh Arab, bangsanya sendiri. Musa, terus matinya Musa dan Nabi Muhammad mati dengan natural death. Sedangkan Yesus disalib. Terus Musa dikuburkan di dalam kubur, tapi Yesus kuburnya kosong. Muhammad dikuburkan dalam kubur. Terus umur meninggalnya 40, 30, 40.
Ada terus Musa dan Muhammad tidak dibangkitkan, sedangkan Yesus katanya bangkit. Jadi nabi yang dimaksudkan Ulangan 18 sama ayat 18 itu siapa, Pak? Bagaimana Bapak menampar data-data ini, Pak? Kemiripan antara Musa dan Muhammad lebih daripada kemiripan Yesus dan Musa. Dengan Ulangan 18 ayat 18 itu sebenarnya bukan Muhammad. Tetapi kan nabi-nabi masih banyak yang akan muncul. Karena Yesus itu termasuk Nabi Bapak Daud, baca berapa nabi, Pak? Nabi Luka. Termasuk Nabi Luga ya. Intinya begini sih, ngapain nabi itu kacung. Nabi Ngapain? Luga itu orang Bekasi ya. Dengerin ya, nabi itu Keturunan adalah Lewi. Ya, silakan Bang Luga, silakan Lele Luga sampai tuntas baru kita tanggapi. Ya, Ya, jangan gini, terkesan dikeroyok ya. Silakan. ya begini ya. Kamu itu jangan pusing ngurusin nabi yang akan dibangkitkan. Nabi yang akan dibangkitkan tuh banyak. Samuel dibangkitkan, Yeremia, Yesaya. Jadi yang dibangkitkan itu bukan cuma satu orang. Itu Nabi artinya maksudnya dibangkitkan ini yang akan datang setelah loh. Pada perjanjian baru, setelah perjanjian baru yang artinya bukannya dibangkitkan badan, Pak. Bu, ganti yang ngomong. Gini, Bu. Ibu harus tahu bahwa nabi ini posisinya ini kacung, ya. Ibu kalau Luka mengatakan bahwa yang dibangkitkan itu nabi dari Israel, dia buta Alkitab. Jelas di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5 tidak ada nabi dari Israel yang seperti Musa. Jelas tuh ayatnya dibaca. Udah itu saja, saya nyumbang sedikit. Capek lu, diam dulu. Ini 3 orang yang gue ajak ngomong satu-satu. Gue juga capek kalau gue ngadepin 3 orang. Satu-satu lu diam dulu. Katanya sabar, Pak. Ya, makanya kan ini 3 orang yang mau saya ajak ngomong, jadi tolong satu-satu biar saya juga nggak capek. Jadi begini, nabi yang akan dibangkitkan nggak masalah. Sekarang kita ngapain ngurusin nabi? Nabi itu kacung. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bosnya. Bosnya nabi siapa? Bosnya nabi itu Mesias, Raja Israel. Jadi ngapain lo ngurusin kacung? Kacung mau dibangkitin kayak dia mau suka-suka dia mau bangkit mau nggak bangkit. Yang terpenting itu adalah bukan bangkitnya seorang nabi, tetapi datangnya seorang raja Mesias yaitu Tuhan sendiri. Lo ngapain sih? Yang dituhankan 325 Masehi pada Konsili Nisea. Yesus itu di tahun 300 di tahun 0 dia itu udah ngusir setan di dalam nama Yesus. Dia udah bangkit dari antara orang mati. Jadi kamu ngapain lagi ngomong Yesus jadi Tuhan 325? 325 itu cuma raja meneguhkan karena ada pada bidat. Ada guru-guru palsu. Luka Tambunan mulai ngeles padahal yang dibahas akan dibangkitkannya seorang nabi. Tapi kok komentarnya apa pentingnya nabi? Yang kita bicarakan nabi siapa yang mau dibangkitkan? Kok komentarmu seperti itu? Nabi kacung, nabi nggak penting. Berarti nubuatan itu sampah, kamu anggap sampah yang di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu. Sekarang saya tanya, nabi yang dibangkitkan oleh deh, terserah kamu deh mau siapa kayak yang dibangkitin. Tetapi yang utama di dalam nubuatan para nabi itu bukan datangnya seorang nabi, tetapi datangnya seorang raja. Daniel 7 ayat 15. Ulangan 18 itu tidak ngomong seorang raja, itu seorang nabi sah. Siapa yang datang? Gitu loh. Sekarang saya tanya, ngapain kamu ngurusin kacung kalau ada yang lebih hebat yang lebih datang? Berarti bukanmu yang itu. hebat dari mana, Luga? Bukan begitu. Bentar, Ustaz Ulangan 18 ayat 18 itu berbicara seorang nabi. Mau kacung mau tidak, tetapi di situ ada nubuatan akan dibangkitkannya seorang nabi. Kecuali kalau kamu menganggap Ulangan 18 itu sampah, ya silahkan. Ya, tugasnya nabi apapun dia mau dibangkitkan nanti mau dibangkitkan sekarang. Itu namanya ngeles kayak udah. Dengerin, yang namanya misalnya gini, oh Tuhan akan membangkitkan seorang pembantu.
Terserah mau dibangkitin besok kek, ujung tetap aja titelnya Iya, pembantu. sekarang kan dipertanyakan sebenarnya siapa itu yang dinubuatkan itu. Nggak Dijawab ada dong itu. ngalor ngidul. Nggak ada itu Tuhan dibangkitkan, nggak ada Tuhan dibangkitkan kecuali Tuhan abal-abal. Yang dibangkitkan itu Nabi. Nabi artinya Tuhan akan membangkitkan para nabi selain Musa, seperti Samuel, Yeremia. Pak, Nabi kacung ya, Pak? Nabi kacung ya? Saya mau nanya, Nabi kacung ya? Nabi Kan kacung? Mesias Berarti Yesus kacung dong. Iya, Yesus kacung, Yesus Pak. itu Buddha Bapak kalau kita baca lihat. 1 Yohanes 2 Benar. ayat 1, Pak. Buka 1 Benar, Yohanes benar. 2 ayat 1. Apakah Yesus kacung? Lo Yesus itu Raja Israel, kok lu bilang kacung? Dor. Israel kok hamba gimana sih? Coba Bapak Luga. buka 1 Yohanes 2 ayat 1. Buka Berarti- 1 Israel kok ayat hamba. 1. Berarti Bang juga Betul. kacung juga tuh, Bang Luga kan nabi. Kayaknya lo demen banget ya menunggu kedatangan orang kacung ya. Ih, manis banget lo, Ci. Keren. Bang Luga kacung juga dong. Bang Luga kan Bang Luga, nabi. Bang Luga, kamu ngomong berharap menanti-nanti seorang kacung ya. Tapi nama orang itu kok kenapa? Alasan apa nama kacung itu dihilangkan dari dalam Bible? Coba. Alasannya apa? Nama kacung itu dihilangkan dari Bible. Kan saya bilang Tuhan Tidak. Alasan apa nama kacung itu dihilangkan dari Bible? Alasannya apa? nama kacung itu tidak dihilangkan. Nabi itu kan Kenapa? hamba, itu kan kacung. Lu kan tadi Artinya- bilang kacung. Nah, Iya. nama kacung itu dihilangkan. Pura-pura diganti dengan lovely. Lovely Mau apa? saya buktikan. Dengarin dulu. Dengarin. Nabi ya, mau dibangkitkan yang seperti Musa, seperti Yesaya, tetap titelnya Nabi. Nah, tugasnya Nabi ini, biar Bapak tahu, tugasnya Nabi ini satu. Itu cuma melayani Mesias. Artinya, semua Nabi ini harus Mana dalilnya Nabi melayani Mesias? Nggak ada dalilnya tuh Nabi melayani Mesias. Kamu coba baca di Matius 22, Daud berkata, Tuanku, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Daud itu kan nabi. Nabi ini masih punya tuan, yaitu yang duduk di sebelah kanan Allah, yaitu Mesias. Nah, Itu asumsi kamu. Asumsi. Yesus kan berkata, siapakah yang terbesar, yang duduk makan atau yang melayani makan? Aku di sini sebagai orang yang duduk makan, dan kamu adalah yang melayani aku sebagai orang yang duduk makan. Siapakah yang terbesar, yang duduk makan atau yang melayani? Nah, para nabi ini kan Yohanes Pembaptis saja ketemu Yesus, dia bilang apa? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak bejat ternyata. Saya tuh pernah jadi Kristen loh, Pak. Yesus itu mengikatkan kain di pinggangnya untuk menyatakan dia adalah seorang servant. Iya. Dan dia mencuci kaki para rasulnya, menyatakan dia adalah seorang servant. Iya, makanya Yesus adalah seorang kacung. Iya, dengerin dulu. Dan Bapak mengatakan Yesus apa tadi? Itu asumsi Bapak sendiri. Kamu Nah, baca. Siapa yang melayani itu lebih rendah daripada yang dilayani, itu baru saya dengar ajaran Kristen seperti ini, Pak. Makanya kamu baca di Lukas 20 ayat 22, Yesus berkata, engkau akan makan semeja denganku di dalam kerajaanku. Perhatikan omongan Yesus. Engkau akan makan semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Artinya Yesus berkata, gue ini punya kerajaan loh. Nah, sekarang kalau Yesus punya kerajaan, kacungnya siapa? Ya Nabi lah, Ucok. Makanya di Ibrani pasal 1 ayat 8 itu Tuhan dan Yesus itu saling sembah gitu ya. Terus tolong buka sendiri. Ayat 1. Pasal 5, Yesus dia yang duduk di atas tahta dan anak domba itu semua para malaikat menyembah, tetapi Yesus tetap duduk di atas tahta. Duduk. Kata siapa? Pasal 5, Terus baca. Yesus duduk di atas tahta. Kata orang mimpi di Pulau Patmos. Oh, iya. Oh, itu Pak. Kirain kata Yesus. Pak Luga,
Pak Luga, saya itu lebih yakin dengan perkataan Yesus ketimbang pendeta-pendeta di gereja. Termasuk Anda. Yesus berkata di Lukas 1 ayat Yesus 23, datang hanya dia akan menjadi raja atas Israel. Sekarang Yesus mau jadi raja atas Israel, terus lu paksa-paksa jadi nabi. Iya, gitu. jangan kan jadi raja, jadi anak manusia saja. Orang Yahudi tidak pantas menurut orang Yahudi. Pak, kalau gitu tolong Bapak baca 1 Yohanes 2 ayat 1, Pak. Aduh. Dikatakan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Raja loh, lu tahu raja nggak? Raja Akan aja kok, belum aja kok, apa hebatnya akan aja kok. Kecuali kalau udah baru kau banggakan, baru akan aja loh. Loh, nah itu kan perkataan Yesus kan punya kuasa. Dia punya mujizat. Akan kan belum tentu terjadi. Siapa bilang belum terjadi, orang-orang dia udah bangkit. Contoh nih, saya kasih ayatnya nih. Dalam Daniel 20, Daniel 9 ayat 24, 25. Semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Mana buktinya? Gagal kan? Akan itu. Nanti gagal juga itu si Yesus itu. Benar. Kan Yesus sudah berjanji dia akan menjadi raja di Yerusalem selama 1000 tahun. Lu sabar, nanti lu bakal dilempar ke neraka. Lu masih sabar akan, Luga, masih akan. Itu belum tentu, masih 50-50. Mana buktinya gitu loh. Kita butuh bukti, bukan janji. Kita udah naik ke surga kok. Ngapain lo tanya bukti lagi? Gak bisa buktiin kan? Oh, masih janji aja kok. Gak ada Naik ke hebatnya surga kalau atau naik ke langit itu? Yesus sudah di surga sekarang. Bohong. Yesus sudah naik ke surga, kenapa lo jadi iri? Mati aja lo. Mana? Coba tunjuk dalil oriteksnya mana? Katakan dia ke surga. Murid-murid menyaksikan kok dia terangkat ke langit. Ya, itu baru benar. Kalau ke langit benar itu. Islam juga akui itu. Tapi kalau ke surga itu mimpi. Sama aja. Bilangnya jangan ada tahtanya. Berarti dia adalah Tuhan Raja di sono. Enggak dong. Yesus mengatakan dia memanggil ke-12 suku Israel juga untuk berduduk di atas tahta, 12 tahta di surga. Jadi mereka juga Tuhan. Itulah 24 tua-tua itu yang berada di sekeliling tahtanya Tuhan itu. Nah, berarti Tuhan juga dong, karena dia juga duduk di atas tahta. Sama-sama dia duduk di atas tahta. Itu gimana ceritanya? Dia duduk sebagai 24 tua, bukan sebagai King of Kings. Gimana sih? Ya, tapi di surga juga Yesus masih punya Tuhan. Dia masih duduk di sebelah kanan. Siapa? Yesus. Yesus kan duduk sebagai raja. Bapak kan tidak sebagai raja duduknya. Gimana sih? Pensiun, Bang, pensiun. Oh, pensiun. Bapak pensiun. Santai. Ini contohnya sama Bang Andi nih, sampai Tuhan netek nanti. Jangan bilang lah Tuhan netek, nenen. Nabi lu masih di kuburan. Jangan. Ya, sama seperti Musa kan? Wah, Yesus sudah bertahta di kerajaan surga kok. Sekarang Nabi lu surga atau di langit? Hah? Surga atau di langit? Sekarang begini, ya, Yesus kan bilang, anak manusia akan duduk sebelah kanan. Sebagai apa? Sebagai raja. Lalu Yesus yang bilang atau pengarang kitab Anda yang bilang? Beda loh. Sekarang begini, Sugi Julia, pada waktu Yesus ngomong, itu perlu nggak ada orang mendengarkan? Kalau misalnya dari mana Anda tahu bahwa Yesus yang ngomong kayak begitu? Tandanya lah dulu Yesus sendiri nih ya. Yesus sendiri dia pergi ke kubu Gunung Tabor ngomong-ngomong. Woi, aku nih raja, aku nih Tuhan. Kalau yang nggak ada dengerin ada gunanya. Iya. Sekarang gini, ketika Anda mengatakan Yesus ngomong, apa buktinya bahwa yang ngomong itu adalah Yesus? Sekarang begini, cuma satu jawabannya cuma pada waktu Yesus ngomong, mau nggak mau, ada nggak di situ 12 rasul mendengarkan? Dikatakan waktu Yesus mengajak 3 rasul ke Gunung Tabor, itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Jadi pada waktu Yesus berbicara kepada mereka, tentu harus ada yang mendengarkan. Nah, ada Yohanes nggak di situ? Ada dong, kan 3 rasul diajak ke Gunung Tabor itu. Ada Yohanes juga. Nah, Yohanes. Nah, coba tunjukkan tulisan Yohanes yang menceritakan itu. Sekarang. Di mana? Yohanes berapa? Kudus di Yohanes berapa? Yohanes berapa?
1 Yohanes 1 juga dikatakan bahwa kami telah meraba firman yang hidup itu, dan kami adalah saksi mata. 1 Yohanes 1 ayat berapa? Bentar. Coba kamu Cari dulu, Kak. Ayat 5, Kak, ayat 5. Coba kamu mulai dulu. Kejadian di itu kan yang diajak kan 3 orang. Bukan dari Petrus ya. Itu informasinya 3 orang dari kitab mana? 17. Diajak dari 3 kitab orang. mana? 17. Apa? Kitab apa Bang Luga? Nih ya, saya baca nih ya. Jadi kejadian di Gunung Tabor ini kan yang diajak 3 orang. Tentu Ya, kan itu di kitab mana Bang Luga? Matius 17. Apa? Dia Matius 17 ayat 1 sampai terakhir. Oke. Matius 17 ya. Petrus, Yakobus dan Oke, Matius 17 ya, Bang? Matius 17 ayat 1 sampai terakhir. Ya, di situ ada Yohanes kan? Yohanes, Petrus dan Yakobus. Ini peristiwa yang sangat hebat, luar biasa nggak ini kejadian? Iya dong, itu Nah, ngeri. sekarang kalau luar biasa, mana pernyataan Yohanes yang menerangkan kejadian ini? Tenang, sabar dulu, sabar. Jadi silakan tunjukkan. Kita mulai dulu dari Petrus ya. Ya. Ini saya bacain. Sebab kami tidak 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Oke, sekarang Yakobus dan Yohanes, silakan. Itu udah cukup. Luga. Saya kan sudah bilang. Jangan ketawa Bang Jul. Petrus, tulisan Petrus itu tulisan Paulus. Kalau kejadian sakti yang kamu terangkan itu, yang menceritakan di dalam kitab Petrus yang kau katakan Petrus itu dalam Matius itu sumbernya, yang ada di situ adalah Yohanes. Sekarang Yohanes itu adalah penulis kitab. Mana tulisannya tentang kejadian yang dahsyat ini, di mana Musa dan Elia datang kepada Yesus? Tunjuk. Dengerin, ini tulisan Yohanes, kamu baca ya. Yohanes surat pertama, apa yang telah kami dengar dan telah kami lihat dengan mata kami dan telah kami saksikan, kami telah raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada itu, menyatakan dan melihatnya dan memberitakannya tentang hidup yang kekal. Begini loh ya. Mana Yesus bertemu Musa dan Elia? Dulu, tenang. Jadi gini, yang dibawa ke Gunung Tabor siapa? Yohanes. 3 orang. Coba sebutin. Ya Yohanes, Yakobus dengan Petrus dan juga Nabi Luga. Enggak, kamu jangan bercanda dulu. Yang dibawa ke Gunung Tabor berapa orang? 3 orang. Nah, waktu ada kejadian di Gunung Tabor, si Paulus ada nggak? Nggak ada. Kambing lu. Nah, kalau ngapain lu bawa nama Paulus? Ucok. Yang saya tanya Yohanes, Petrus. Sudah saya bilang tadi, si Petrus kan sudah ngejelasin. Yang nggak semua orang gini loh. Ada kejadian ya, 3 orang. Kalau yang Anda katakan itu Petrus, tulisannya adalah Petrus, benar adalah tulisan Petrus. Benar adalah tulisan Petrus, benar menulis kabar itu, maka Yohanes pun akan menulisnya.
Mana tulisan Yohanes tentang itu? Coba, itulah salah satu bukti bahwa Petrus itu adalah karangan sang serigala penyesat. Dengerin saya ajarin kamu ya, biar kamu pintar. Gini ya. Nggak bisa gitu dong. Kan yang ada 3 saksi. Nah, ketika Yohanes ditanyai, adakah kamu benar-benar menyaksikan Yesus melihat Musa dan Elia dan kamu pun melihat Musa dan Elia? Apa kata Yohanes? Agak. Yakobus ditanya, benarkah engkau pernah bertemu dengan Musa dan Elia? Kagak. Nah, yang 2 orang mengatakan tidak. Cuman tulisan yang konon ceritanya Petrus konon yang mengatakan iya. Mana yang dipercaya? Cuma ganti yang ngomong. Ya. Begini ya. Ini kan kejadian dibawa 3 orang. Otomatis kan itu. Pertanyaannya saya sama kamu. Apakah ketiganya harus menulis persis dengan cerita itu? Ya, iya dong. Katanya saksi. Ayo. Semua orang dikaruniakan menulis. Itu semua orang ada tugasnya masing-masing, Jul. Loh, sekarang saya tanya, waktu Yesus Bang Luga. Sekarang saya tanya, Matius tahu dari mana? Pada waktu Yesus ke Gunung Tabor, kan dia yang diajak cuma 3 orang. Matius tahu dari mana? Apanya? Nah, itulah makanya saya katakan, Matius ini menceritakan apa? Tuh, kenapa Matius tahu bahwa 3 orang ini diajak ke Gunung Tabor? Tahu dari apa? Kalau ini benar adanya, mana pernyataan Yohanes tentang hal kejadian tersebut? Di mana mereka melihat Musa dan Elia? Mana? Kenapa cuma Matius yang menerangkan itu? Loh, kan aduh, inilah orang, makanya lo wajar lo di neraka lo. Jadi kan saya bilang begini. Bang Luga. Ya, kalau misalnya 3 orang dibawa, mana kesaksian 3 orang ini? Dulu bukan kau yang ngatur, kau diam dulu, bukan kau yang ngatur. Enggak, 3 orang itu sudah mewakili yang lain. 3 orang itu sudah mewakili yang lain, gitu loh Bang Luga. Dengerin dulu ya. Kalau misalnya dibawa, tidak harus 3-3-nya menulis kan, karena kan talenta orang tuh beda-beda. Ini kan lucu Bang Luga. Matius tidak melihat tapi dia yang menceritakan. Sementara Yohanes ini adalah penulis, bahkan Yakobus juga punya Injil tapi ditolak oleh gereja. Harusnya kesaksian mereka ini yang dijadikan sebagai acuan, bukan kesaksian Matius. Gitu loh. Sekarang saya tanya, Muhammad tahu nggak kejadian di Gunung Tabor? Tahu nggak? Kok larinya ke sana? Emang ada dia ceritakan tentang kejadian itu? Ya kan kamu punya bos Muhammad. Sekarang saya tanya, Muhammad bosmu tahu nggak kejadian di Gunung Tabor? Nggak tahu. Ajalah kau. Memangnya Muhammad sudah lahir? Muhammadnya sudah lahir. Sudah belum? Jadi intinya apa Pak Luga? Saya penasaran nih. Ini kan yang menulis Matius. Yang hadir di situ salah satu wartawan Yohanes. Mana kabar dari Yohanes tentang kejadian ini? Di mana Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Mana pernyataan Yohanes? Oh, saya bertemu dengan Musa dan Elia. Mana? Logikanya gini, Luga. Logikanya gini. Saya, Bang Zul, sama Handi bertemu dengan Bang Luga. Berarti kita sama-sama bisa bersaksi. Logikanya gitu. Nah, ini cuma satu bersaksi, yang 2-nya tidak bersaksi. Bukan jadi satu kan bersaksi, itu. Bang. Malah Matius ini yang bukan saksi yang menuliskan. Yang menuliskan, iya. Jadi kalau saya, Bang Juma, Bang Handi bertemu dengan Luga Tambunan, berarti kita sama-sama bisa bersaksi. Oh iya, betul. Tapi ini yang bersaksi Lusu. Kita bertemu dengan Luga. Justru yang bersaksi di sini orang lain, Matius. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Itu saksi. Oke, biarkan Pak Luga menjawab. Silakan Pak Luga. Oke. Ini ya, biar saya nggak capek, tolong kamu dengerin baik-baik, biar kamu nggak masuk neraka. Dengerin ya. Kebalikan Bang, kebalikan. Iya, diam dulu kamu, Cok. Saya capek ngomong. Yang dibawa kan 3 orang. Iya kan? Iya. Yohanes, Yakobus. Ya. Kau tahu dari ini dibawa 3 orang juga kan kau tahu dari Matius kan?
Iya, justru itu kenapa Matius yang menuliskan, harusnya Yohanes atau Yakobus. Tahu bukan dulu si Jul, dengerin dulu saya ngomong. Iya kan? Kan situ tanya, jadi saya jawab. Dulu, iya saya waktu saya ngomong, jangan bikin saya capek. Jadi Ngopi dulu Mas, ngopi. Ngopi. Yohanes, Petrus dan Yohanes dibawa ke Gunung Tabor. Lalu begini, ya. Bukan berarti ketiga ini tidak bersaksi, karena kata Yesus jangan kamu ceritakan sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Kan Yesus memperingatkan kepada 3 orang ini, kamu jangan cerita dulu. Nanti kalau gue udah bangkit dari kematian baru lo cerita. Nah, pertanyaannya, ketiga orang ini pasti cerita. Yohanes, Yakobus pasti cerita, makanya si Matius tahu. Matius tahu dari siapa? Yohanes, dari Yakobus, dari Petrus. Cuma ada cumanya. Yang menulis secara detail tentang kejadian itu adalah Petrus. Kenapa? Apakah karena Yohanes tidak tahu? Bukan. Karena setiap rasul itu diberikan punya wewenang khusus untuk menceritakan ini dan itu. Untuk menulis maksudnya ya. Kan tidak semua orang dikarunia penulis. Contoh misalnya, saya bisa menulis buku, tetapi ustadz-ustadz yang lain tidak bisa menulis buku. Ustadz Moko Ginta bisa nulis buku, tetapi ustadz yang lain tidak bisa nulis buku. Jadi artinya begini, tidak semua orang kalau dia udah melihat dia harus nulis, dia harus seperti Petrus, tidak semua seperti itu. Tetapi kalau dikatakan, apakah Yohanes menceritakan kepada Matius? Betul. Apakah Yakobus menceritakan kepada Matius? Betul. Makanya Matius tahu kejadian itu. Nah, kejadian itu yang tahu cuma 3 orang. Tetapi yang menulis secara detail adalah Petrus. Tetapi kalau kamu tanya, kenapa Yohanes tidak menulis? Loh, Yohanes ini kan tugasnya beda-beda. Ada orang memang tugasnya nggak ngurus itu. Dia memang khusus nulis kitab Wahyu. Jadi kamu nggak bisa paksain orang harus menulis. Tetapi kalau kamu berkata apakah Yohanes cerita, itu ya pasti ceritalah. Aduh. Bapak ngomong semua dengan asumsi, Pak. Terima kasih teman-teman. Ditahan dulu ya. Saya sapa dulu Pak Sansan. Selamatkan malam Pak Sansan. Pak Sansan. Malam. Oh iya, Pak Sansan itu juga merupakan seorang Kristen memakai aliran apa itu? Sai Baba. Sai Baba itu. Lucu juga nggak dia Bang? Sama Bang Luga. Ya, saya nggak no comment. Ini Bang Lugaon, sudah kenal dengan Pak Sansan? Coba adu lucu dulu. Kalau sudah belum kenal, silakan perkenalan dulu. Beliau ini seorang Kristen juga, tapi beliau lebih percaya Sai Baba daripada Yesus Kristus kalau nggak salah. Kalau salah, tolong dikoreksi Pak Sansan. Monggo Pak Sansan, waktu dan tempat saya persilakan. Biar lebih percaya Ucok Baba. Apa sih? Sai Baba. Sai Baba. Kirain Ucok Baba. Nggak begitu. Saya nggak bilang bahwa saya lebih percaya Sai Baba daripada Yesus. Cuma begini loh. Penjelasannya adalah siapa bilang bahwa saya lebih percaya Sai Baba daripada Yesus. Cuma begini. Ini ada yang double suara nih. Siapa nih? Di mute dong. Ya lanjut Pak Sansan. Ya, jadi karena kita nggak sejaman dengan Yesus, otomatis saya lebih percaya yang sejaman dan otomatis buku-bukunya bisa lebih kredibel dibanding dengan orang yang bukunya ditulis ratusan tahun setelah si nabinya wafat, gitu aja. Baik, terima kasih. Berarti Bang Zul, berarti Bang Zanzang ini bisa bahasa Yunani dong ya? Nanti kita dengarkan dulu. Demikian kata-kata saya diklarifikasi oleh Pak Sansan. Terima kasih. Dan Pak Sansan juga membuka dirinya untuk katakanlah sebagai seseorang Kristen kan wajib kalau ada orang Kristen itu nggak beres ataupun bidah atau bagaimanapun. Ini mungkin yang pasnya ini Pak Lugahon ini atau Mas Lugahon ya untuk mendidik Pak Sansan. Pak Sansan juga orangnya terbuka. Pak Pitor juga ada tuh, Pak Pitor. Pak Pitor nanti kita akan gabungkan. Jadi kita diskusi 3 agama. Jadi lebih enak nanti kalau kita nggak atur jadi semrawut. Silakan Pak Lugahon menyapa Pak Sansan dulu. Yang Muslim tahan dulu ya.
Kalau Pak Sansan kan saya udah tahu, udah kenal lama sama dia. Dia kan beraliran Buddha Qinghai. Intinya dia menolak Yesus. Ya udah kelar, nggak usah dibahas lagi. Saya mah udah nggak mau pusing dengan yang namanya Sansan, gitu aja sih. Baik, terima kasih. Tapi Pak Sansan pernah bilang dengan saya, kewajiban sebagai sesama orang Kristen, kalau dianggap itu dia salah, Pak Sansan itu bersedia untuk dinasehati, didakwai, agar kembali kepada jalan yang lurus, menyembah lagi kepada Yesus. Ini sebenarnya tugasnya Mas Rugahon ini, untuk meluruskan Pak Sansan. Bukan begitu Pak Sansan? Kalau dirasa ajaran itu salah, nah dibenarkan oleh Pak Sansan. Lagi pula Sekarang saya silakan Pak Rugahon untuk meluruskan pemikirannya Pak Sansan. Ya, jadi Pak Luga udah salah pengertian dari saya ya. Saya tidak pernah menolak Yesus Kristus. Sekali lagi kebanyakan orang nggak mengerti, jadi dia berkesimpulan yang salah. Sansan tidak pernah menolak Yesus Kristus. Ingat loh. Oh, berarti analoginya ataupun perkataan Mas Rugahon tadi salah itu. Ternyata dia nggak menolak loh, Pak Sansan, Pak Rugahon. Gimana itu? Ya kalau nggak menolak ya berarti dia orang Kristen, itu aja. Kenapa jadi Qinghai? Kenapa jadi saya baba? Nah, itulah orang salah paham bahwa kalau orang menerima Yesus, berarti dia tidak boleh menerima orang lain yang punya kebajikan sama seperti Yesus. Mereka punya pemahaman yang salah, kesimpulan yang salah. Gitu. Jadi Pak Samson percaya saya baba? Siapapun juga yang mengajarkan hal yang sama dengan Yesus, berarti dia ada di pihak Yesus. Sama. Berarti sudah jelas saya baba ini udah sesat, karena kemarin Daud Tony itu fight dengan saya baba yang mengakibatkan saya baba meninggal. Itu langsung fight. Kalau orang awam percaya sama gosip-gosip seperti itu, Pak. Saya ngomong Daud Tony kok. Daud Tony ini kan udah dukun senior, dukunnya Soeharto. Iya, orang awam itu mudah diselewengkan, Pak. Apapun juga dari berita itu percaya aja, terutama kalau pendeta ngomong, dia percaya aja pokoknya. Kalau Bapak nggak percaya ya Bapak konfirmasi sama dia, Bapak ajak dia dialog. Bapak bohong, bilang gitu aja. Justru gini, Pak. Kalau Bapak belum mendapat konfirmasi dari pihak saya Bapak, harusnya Bapak jangan terima dulu ucapan walaupun keluar dari mulut seorang pendeta. Saya percaya dengan Daud Tony, kenapa? Karena dia udah bunuh orang dengan kuasa santetnya, udah ribuan orang dia bunuh sama dia. Artinya sampai dia dipakai SBY, sampai dia dipakai sama Soeharto, menurut saya kalau udah sampai kalangan penguasa memakai dia, itu udah nggak sesuatu hal yang nggak main-main. Lalu waktu itu kan Ibu Ani bilang sama ini ada musuh ini. Musuhnya yang mana? Ini dari India, coba saya cek. Lalu saya bawa Daud Tony mengkonfirmasi, oke, saya akan coba lawan, kasih saya waktu 3 bulan dan ternyata selesai. Daud Tony bilang coba dicek di India udah mati belum orangnya, ternyata benar saya baba meninggal. Ya, Bapak percaya aja hanya karena dia dulunya seorang pembunuh. Daud Tony itu dipercaya satu. Daud Tony itu rumahnya di Pondok Indah, dia bukan orang gembel, ya. Dia juga didanain sama Ciputra, pengusaha paling kaya di Indonesia. Dia bukan orang sembarangan, dia bukan tukang sayur, ya. Oke. Berarti kalau orang yang kayak begitu tidak mungkin berbohong ya, Pak? Loh, makanya kalau memang kerajaanmu dengan kerajaan Qinghaimu ingin menggugat si Daud Tony, datangin aja Daud Tony waktu dia lagi khotbah lo teriak-teriak di situ. Simple. Nah, masalahnya ini bukan soal tuntut-menuntut. Ini persoalan apakah Anda punya bukti bahwa dia benar-benar menyantet saya Bapak. Susah amat sih lo. Dia udah ngomong di media, berarti dia udah menang. Sekarang kenapa lo nggak berani ngomong di media? Kalau lo nggak berani ngomong di media, ya kenapa lo jadi curhat sama gua? Oh, bukan lagi curhat. Ini mah kalau Anda percaya sama dia, itu sih hak Anda ya. Ya faktanya saya Babu udah meninggal. Muhammad juga udah meninggal. Sama udah meninggal. Mau apa lagi yang mau dibahas? Kalau udah meninggal sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas lagi.
Kita ngomongin orang yang udah hidup. Siapa orang yang hidup? Orang hidup. Yesus masih hidup sampai hari ini. Cuma bedanya gantung di langit ya. Dia di sorga, dia di Sabar yang lain. Kadang dia turun. Kalau misalnya Yesus kagak naik ke sorga, ya dia bisa punya rumah di Pondok Indah. Lu bisa datangin Yesus ke Pondok Indah. Tapi sayangnya kan Yesus kan levelnya kan beda. Dia nggak mau punya rumah di Pondok Indah, dia punya istana di sorga, makanya dia tinggalnya di sono. Bedanya Yesus dengan Sai Baba udah meninggal, Yesus masih hidup sampai hari ini. Kalau Yesus misalnya kita panggil, Tuhan Yesus datang dong ke bumi, dia bisa turun. Makanya banyak yang didatangin sama Yesus, akhirnya dia banyak terima Yesus. Karena dia masih hidup, makanya di dalam hidup ini kita harus ngikutin orang hidup, jangan ngikutin orang yang udah meninggal. Termasuk Nabi Musa udah meninggal, kita nggak tahu dia ada di mana. Nabi-nabi semua udah meninggal. Makanya nabi-nabi itu tidak bisa menjadi jaminan kita untuk bisa kita selamat. Tetapi kalau Yesus hidup, kita bisa jaminan. Kenapa? Apa jaminannya? Dia hidup kok. Kita tinggal ikut. Yesus, gue mau ikut dong ke surga, tinggal dibawa. Tapi kalau Musa, lo mau ngegelandung sama Musa juga bilang, ya, gue juga mati juga, ini juga atas kehendak Tuhan. Jadi artinya kan Musa juga tidak punya kuasa untuk menjamin lo untuk bisa hidup. Tapi kalau Yesus, dia hidup, kita tinggal ngomong, kita berdoa, dia bisa datang hari ini. Baik, terima kasih Mas Lugahon. Itulah nasihat Pendeta Lugahon kepada Pak Sansan. Semoga Pak Sansan bisa insaf ya. Ataukah Pak Sansan mau memberikan sepatah dua kata untuk nasihatnya Pak Lugahon? Monggo. Gak apa-apa sih, saya mah terima aja kalau dia punya pikiran begitu. Cuma sama sekali nggak ada pengaruh buat saya, ya itu aja. Baik, terima kasih. Berarti nasihatnya masih belum bisa masuk ke dalam sanubari. Kalian dilanjutkan. Silakan Mas Juma. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan ke baik Pak Sansan maupun Pak Pendeta Lugahon. Monggo. Ya, jadi tadi dengan bangganya Bang Luga mengatakan bahwa Musa sudah mati, yang lain sudah mati, Yesus masih hidup. Justru karena dia hidup itu dia menyaksikan kekufuran pembangkangan antikristusnya Bang Luga. Dia menyaksikan Bang Luga menyembahnya. Justru itulah nanti Bang Luga ditendang pakai tendangan penalti. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kan gitu Bang Luga. Karena Yesus menyaksikan itu dan memang sudah dinubuatkan dalam Mazmur 91. Dia akan menyaksikan apa yang Bang Luga lakukan. Makanya dia berani ngusir nanti orang-orang yang menyebutnya sebagai Tuhan, memanggilnya dan bermujizat, mengusir setan, bernubuat demi nama Yesus, tapi menyembah Yesus, padahal tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu loh Bang Luga. Ya. Boleh naik, Bang Zuma? Silakan. Tadi katanya Pak Lugahon bilang 3 orang diajak ke Gunung Tabor, Yesus disebut sebagai anak apa? Pak Lugahon? Kasihi. Anak yang kukasihi ya. Sedangkan kalau kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1, kita semua adalah anak-anak Allah, kita semua. Bukan berarti Yesus spesial dan Yesus Tuhan. Memang Yesus dikasihi, tapi kita semua, menurut Yohanes sendiri ya, kalau Allah mencintai kita semua dan Allah memanggil kita sebagai anak-anak Allah. Jadi apa spesialnya, Pak? Beda. Begini ya. Yang disebut anak-anak Allah itu Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya dalam namanya, maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Jadi ini tidak bisa disebut anak-anak Allah, tidak bisa. Lalu umat Muslim ini anak apa sebutannya? Bapak ngaco sama poin saya. Bapak ngeles ini. Soalnya poin saya kita lagi ngomongin Yesus bukan umat Muslim. Tadi Bapak bilang Yesus adalah anak Allah, anak yang kukasihi. Jadi sedangkan semua umat Kristen adalah anak Allah. Jadi spesialnya apa? Bukan berarti Yesus Tuhan. Yesus cuma Kristen yang seperti Kristen dalam tanda kutip yang lain. Dengerin, oke ya saya jawab ya. Gini, yang boleh disebut anak-anak Allah itu ada syarat utamanya. Ya Bu ya, syarat utamanya adalah Yohanes 1 ayat 12.
Apa itu persyaratan utama bisa disebut anak-anak Allah? Persyaratan utamanya adalah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya di sini adalah dalam nama Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada nama Yesus baru boleh dilabeli anak-anak Allah. Makanya orang Kristen itu boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Iya, Kalau saya tahu. Jadi apa hubungannya sama Yesus itu Tuhan? Itu intinya. Bapak dari tadi jelasin begitu. Saya ngerti kalau orang Kristen dipanggil anak-anak Allah. Jadi apa bedanya dengan Yesus? Kenapa jadi menyebutkan Yesus Tuhan hanya karena dikatakan kalau Yesus adalah anak yang kukasihi? oh, gue belum selesai ngomong juga. Dengerin dulu. Ya, pertama itu baru pertama. Nanti poin kedua belum. Poin pertama yang boleh disebut anak-anak Allah adalah hanya orang yang penuh Roh Kudus dan percaya kepada nama Yesus. Adalah anak-anak Allah hanya huruf kecil. Ibu harus bisa bedain. Anak-anak Allah huruf kecil berbeda dengan anak Allah huruf besar. Kalau anak Allah huruf besar itu disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah ini Yohanes 1 ayat 14, yaitu firman telah menjadi manusia. Kita telah melihat dia sebagai kemuliaan sebagai anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah dengan anak-anak Allah ini ada perbedaan. Anak Allah adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu cuma satu, makanya disebut anak tunggal. Tetapi anak-anak Allah huruf kecil ini juga ini bisa diberikan kepada manusia dengan satu syarat, yaitu mereka harus punya Roh Kudus, diberikan Roh Kudus. Jadi ada perbedaan antara anak tunggal sebagai firman yang menjadi manusia dengan orang yang menerima kuasa yaitu Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Jadi ada perbedaannya. Anak tunggal huruf besar dengan anak-anak Allah huruf kecil itu ada perbedaannya. Kadang-kadang kan di situ yang membuat orang jadi makan. Oke, sekarang saya mau tanyaan sama Pak Lugahon. Menurut Pak Lugahon, Paulus tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Tadi kan yang jawab Petrus. Ya, yang jawab kan Petrus. Sekarang saya punya pertanyaan, apakah Paulus tahu kalau Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pada waktu Paulus, enggak, jawab dulu Pak, tahu iya apa enggak gitu. Bapak jangan jelas. Saya bukan meminta penjelasan, saya ingin mendapatkan pernyataan Bapak. Apakah Yesus Paulus tahu kalau Yesus adalah Tuhan? Saya harus kasih tahu sedikit supaya menguatkan begitu. Jadi pada waktu Paulus ke Damsyik, dia kan buta selama 3 hari. Ya. Buta, matanya buta selama 3 hari. Saya tahu Pak. Ya. Pertanyaannya, siapa yang mencelikkan mata buta Paulus selama 3 hari itu? Siapa yang mencelikkan? Siapa Pak? Siapa Pak? Kalau Yesus yang mencelikkan mata Paulus selama 3 hari, tentu Paulus sangat tahu siapa Yesus. Orang matanya buta aja dimelekin sama dia, gimana? Oke, sekarang menurut Bapak, Paulus tahu kalau Yesus adalah Tuhan. Maka coba kita buka 1 Korintus 13 ayat 12. Silakan baca. For now we only see a reflection as in a mirror. Sorry, aku nggak ada Indonesia ya. Artinya karena sekarang kita hanya melihat sebuah bayangan seperti di kaca. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Karena sekarang aku hanya tahu sebagian, tapi nanti aku akan mengetahui segala-galanya seperti aku akan diketahui secara keseluruhan. Jadi Paulus aja belum tahu secara keseluruhan, Pak. Intinya Paulus, ini tulisan Paulus, Korintus ya, kepada umat-umat di Korintus. Jadi Paulus aja tidak tahu secara keseluruhan. Bagaimana Bapak bisa bilang kalau Bapak yakin kalau Paulus tahu tuh Yesus adalah Tuhan dan Bapak yakin Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Bapak sendiri tidak percaya dengan ke gereja yang dibangun oleh Petrus. Padahal Petrus yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Paulus itu lagi mengajar orang.
ya lagi mengajar orang. Artinya memang di dunia ini kita tahu Yesus itu Tuhan. Tetapi kan kita tidak tahu secara detail seperti apa itu sorga, seperti apa tahtanya. Kita kan belum pernah melihat Yesus muka dengan muka. Jadi artinya Paulus ini bukan berarti Paulus juga nggak yakin artinya, Pak. Itu artinya Paulus juga nggak yakin. For now I only know in part, karena sekarang aku hanya tahu sebagian. Nanti aku akan tahu secara keseluruhan dan aku akan diketahui secara keseluruhan. Jadi Paulus pun nggak yakin, Pak. bukan yakin, begini loh. Sekarang saya tanya sama kamu percaya Allah nggak? Iya, saya percaya. Kamu udah pernah ketemu Allah belum? Saya melihat ciptaannya, Pak. Nah, berarti kan keseluruhannya. Kamu cuma percaya Allah, tapi kan kamu nggak pernah ketemu mukanya, nggak pernah ngeliat tatanya, nggak pernah lihat bajunya. Berarti kan kamu kan tidak keseluruhan mengetahui Tapi kan siapa. itu Allah, Pak. Ini kan ngomongin Yesus adalah Tuhan. Yesus yang kita lihat dengan berjasad, memiliki tubuh, dan meyakini Yesus yang memiliki tubuh sebagai Tuhan adalah sesuatu yang kita boleh pertanyakan. Ya kan? Itu intinya, Pak. Bukan masalah Allah yang tidak kita lihat, Allah yang maha besar, Allah yang maha esa, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Bukan ini, Pak. Tapi ini manusia yang kita ngomongin. Ibu salah menafsirkan ucapan Paulus. Untuk mengetahui seseorang itu Tuhan sebenarnya gampang. Dia bisa bangkit dari antara orang mati, bangkit sendiri. Dia udah pasti Tuhan. Jadi nggak di Torah aja Yesus dirajam. apa? Bagaimana Bapak tahu kalau kita Bapak tuh yang benar? Yesus kan sudah bangkit dari antara orang mati, dia bangkit sendiri. Berarti kan udah Tuhan dong. Oke, nyoba dong, Ustaz Aisyah. Ya. Gini Coba, ya. coba. Seperti Yesus bilang gini. Oke. Jadi Yesus bilang gini, seperti Yusuf hidup di dalam perut ikan, begitu juga dengan anak manusia yang tinggal di dalam perut bumi. Yesus tidak mati. Yunus. Ya, seperti Yunus yang tinggal di dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia yang tinggal dalam perut bumi. Apakah Yesus mati? Ini. Mati. Yunus di Perjanjian Lama mati. Ini kan kita ikut ini terjemahannya saja kan. Muhammad Nasir cara menjelaskan tentang Yesus itu tidak sebodoh itu. Dengerin ya. Di Matius 17 ayat 13 dikatakan, jangan kamu ceritakan kesaksian ini sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus itu sudah sebelum juga dia mati, dia sudah berkali-kali ngomong kepada 12 muridnya, kalau nanti aku akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, kalau mengenai Yunus di perut ikan, memang dia tidak mati, tetapi dia kan berada di dalam kegelapan. Itu juga bisa ditafsirkan bahwa Yunus itu juga sebenarnya mati, tetapi matinya secara rohani karena dia berada di dalam kegelapan. Tidak semudah itu Anda mengatakan Yesus tidak dalam keadaan hidup masuk ke dalam pertikan. Sebentar. Ini adalah ucapan dari 12 murid Yesus, dan dari 12 murid itu juga ada yang lagi yang lebih tinggi disebut soko guru ya, yaitu yang 3 tadi, Petrus, dengan Yakobus. Jadi semua informasi tentang siapa Yesus itu harus dimulai dari 12 rasul ini. Tidak boleh sekalipun ada ngaku nabi terakhir, atau kan Paulus kan bilang, sekalipun ada malaikat dari sorga turun dari langit dan dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan, terkutuklah malaikat itu. Jadi nggak ada gunanya mau datang malaikat nabi terakhir, itu nggak penting. Yang penting adalah saksi mata. Saksi mata itu jauh lebih mahal dari nabi. Nggak ada gunanya tuh nabi kalau saksi mata. Terus kalau malaikat Gabriel bertemu dengan
dengan Dengerin dulu. Maria, saksi matanya siapa? Dengar dulu. Nabi itu dibutuhkan pada saat misalnya Tuhan kan masih di langit. Makanya kita butuh nabi. Karena kita kan nggak melihat Tuhan. Makanya yang paling mahal di zaman dulu adalah nabi. Tetapi di zaman Yesus, karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, maka nabi itu nggak begitu laku lagi. Yang paling laku tuh rasul. Kenapa rasul lebih mahal? Ini udah ngeliat langsung. Ya, Yesus juga rasul. Siapa rasul? Enggak siapa Yesus rasul juga yang lihat? rasul. Gua kapan ini? Tolong jangan kebanyakan bicara ya. Satu-satu ya. Kores. Intinya dia berkata kalau Yesus adalah nabi tidak berlaku karena Yesus adalah Tuhan, dan yang dia ngomongin adalah saksi mata. Dan dia yang kita perlu bantah adalah Yesus adalah Tuhan, Kores. Ya. Saya ketemu si Hadi, misalnya saya ngopi dengan si Hadi di Cempaka. Kita ngopi di Cempaka Putih. Lalu saya ketemu sama si Handi ngopi di Cempaka Putih. Lalu pada waktu saya ngopi di Cempaka Putih sama si Handi, nggak perlu lagi saya butuh nabi. Tuhan, saya butuh nabi dong. Buat apa? Untuk mengetahui mukanya si Handi. Kata Tuhan gini, ini anak anjing ya. Ketemu sama muka dengan muka sama si Handi pakai nanya nabi nih. Lo anjing lo, kata Tuhan. Jadi begini, kalau udah kejadian di depan mata, nabi itu udah nggak ada gunanya. Sebentar. Masalahnya bro, kenapa Tuhan mau panggil gua anjing itu loh, itu masalahnya. Gua nggak mau itu. Karena Bang Handi bukan bangsa Israel. Oke. Terima kasih. Iya benar. Ya kan ya? Ya lah ya. Iya benar. Jangan kasih makanan ke anjing. Karena aku datang hanya diutus untuk orang Israel. Jadi Pak Lugahon adalah anjing. Gitu. Udah kejadian di depan mata. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap jalannya diskusi ini ya. Dan apapun yang dihasilkan di dalam diskusi ini, namun apa yang dirasa benar dan positif tentu kita ambil ya sebagai pelajaran. Namun hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan akidah umat muslim tentu kita tinggalkan ya. Dan yang terpenting di sini kita sudah bisa melihat perbedaan kualitas seorang mantan Kristen dengan Kristen sendiri ya. Karena cara berpikir mereka sudah jauh berbeda antara mu'alafah dengan pendeta Lugahon Tambunan. Karena mu'alaf dan mu'alafah semuanya itu sudah bisa keluar dari dogma atau doktrin di ajaran mereka sebelumnya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita doakan ya mu'alafah Aisyah ini tetap istiqomah dan terus belajar tentang ajaran Islam ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun beliau selalu di jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.